Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya di siang hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahiliahan menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jadi beberapa tahun belakangan ini banyak para pendakwah kita, banyak para ulama kita yang dilabeli atau dimerki oleh komunitas orang-orang tertentu, kelompok orang tertentu sebagai ustadz-ustadz atau ulama dari kelompok Wahabi. Atau banyak juga yang mengatakan mereka dikatakan sebagai orang-orang salaf atau salafi, yang sebetulnya mengarahnya ditujukan konotasinya agak sedikit miring. Orang-orang atau ulama yang disebut sebagai ulama Wahabi ini dianggap sebagai ulama yang menebarkan kebencian dan permusuhan gitu dengan internal umat Islam ataupun mungkin orang-orang di luar umat Islam gitu kan, dan dikatakan sebagai orang-orang yang kemudian berpaham radikal gitu kan teman-teman. Dan banyak kemudian ulama-ulama atau pendakwah ini yang kemudian mendapatkan penolakan ataupun pembubaran acara dakwah mereka gitu kan di beberapa tempat di Indonesia. Ya, mereka seperti kalau kita lihat tokoh-tokoh yang dilabeli seperti itu adalah seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah, yang kalau kita lihat sebetulnya saya juga merasa aneh, merasa ternyuh, merasa sedih karena ulama-ulama ustadz-ustadz tersebut yang seperti contoh yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang yang betul-betul bersih. Dan sepertinya kalau sekarang ini kan jejak digital itu kan mudah untuk dilihat. Apakah pernah kemudian seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah ataupun seperti Ustadz Khalid Basalamah dalam ceramahnya menyebarkan kebencian, menimbulkan adu domba di antar internal umat? Saya pikir nggak ada gitu kan. Bersih-bersih saja mereka ini. Dan teman-teman kalau lihat wajah-wajah seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu, begitu lihat aja kita nggak bisa bohongi hati nurani kita. Wadahnya itu teduh ya, dan ada cahaya yang memang membuat kita tenang. Itulah ciri-cirinya orang-orang yang betul-betul tulus, orang-orang yang ikhlas, dan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat kan memang apa yang selalu didakwahkan, yang didengungkan oleh para ulama-ulama yang dilabeli oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai Wahabi itu selalu berlandaskan cinta kasih sayang, dan hanya selalu mereka dalam ceramahnya lah selalu mengikut sertakan kalimat qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka ini betul-betul mengikuti jalur yang memang sebagai pedoman ataupun pegangan kita sebagai orang muslim, dan tentunya referensi ataupun pedoman kita sebagai seorang muslim ketika melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari gitu kan, itu selalu merunutnya landasan teorinya adalah Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah, seperti Ustadz Khalid Basalamah ini selalu, dan mereka nggak mendasarkan suatu dalil ataupun ceramah mereka atas dasar analisa ataupun pendapat mereka. Mereka selalu dalam dakwanya selalu mengikut sertakan landasan teori, yaitu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ini didasarkan daripada kalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini didasarkan dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini. Apakah orang-orang yang seperti itu kemudian dikatakan sebagai dilabeli orang-orang yang radikal, orang-orang yang mengadu domba? Saya rasa enggak ya teman-teman. Tapi memang kemudian namanya rahmat dan cahayanya Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan memang enggak akan pernah bisa dipadamkan, sehingga dikatakan bahwasanya
di Al-Quranul Karim bahwasanya ada orang-orang tertentu, orang-orang munafik itu ingin memadamkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala dengan lisan mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya cahayanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ada yang bisa memadamkan. Nah, ini teman-teman kita lihat, dan kenyataannya memang ketika kemudian dulu Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah yang kemudian mendapatkan pembubaran, penolakan oleh komunitas tertentu di beberapa tempat di Indonesia, justru ya dengan kejadian tersebut saat ini semakin banyak, kita semua wajib bersyukur, semakin banyak kemudian orang pengen tahu tentang kedua ustadz tersebut, dan masih banyak ustadz-ustadz yang lain yang sepaham dengan mereka gitu kan. Dan setelah mereka tahu, menemukan fakta yang sebaliknya, mereka bukanlah orang yang menebarkan kebencian, permusuhan gitu kan di dalam umat, bukan gitu kan. Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul dakwahnya hanya berdasarkan berlandaskan Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW, bukan berdasarkan analisa, pendapat, atau bahkan khurafat gitu kan. Yang jelas sekarang semakin banyak kemudian orang-orang yang kemudian mengenal, dan alhamdulillah semakin banyak jamaahnya, semakin banyak orang yang kemudian mengikuti jalan dakwah beliau gitu kan. Inilah satu katakan bahwasanya sekalipun orang-orang munafik berusaha untuk memadamkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwasanya dia akan menyempurnakan cahayanya. Dan memang teman-teman, kalau sekarang ini kemudian banyak konflik di internal umat Islam, itu adalah salah satu penanda mulai banyaknya ya orang-orang munafik yang memang bertebaran di tempat kita saat ini gitu. Dan itu memang susah, karena munafik ini memang susah untuk dihadapi, karena memang secara lahiriahnya mereka adalah orang-orang Islam yang beribadah seperti kita, tapi kemudian dari dalam dasar hatinya yang paling dalam mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak suka sama Islam, dan kita nggak akan pernah tahu kan, karena memang orang-orang munafik ini susah, tapi ciri khasnya mereka selalu menebarkan fitnah, berita bohong, dan selalu berusaha menimbulkan friksi, perselisihan di internal umat Islam. Dan itu terjadi sejak zamannya Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Mereka sudah ada ya, mereka sampai kemudian memfitnah istri Nabi Muhammad SAW, melakukan hal yang senonoh gitu kan, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya teman-teman. Sampai kemudian Rasulullah SAW pun nggak ada, kemudian di zamannya Khalifah, sampai zamannya Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, para munafik ini semakin menjadi gitu kan, yang kemudian sampai terjadi kejadian dulu kematiannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana sampai kemudian berlanjut sampai terjadinya perang Siffin. Ini adalah ulah-ulah orang munafik. Dan ini memang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya tentang kekhawatiran beliau terhadap umat yang sepeninggal beliau. Hadisnya yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin ala mulasan. Yang artinya sebagai berikut: sungguh yang aku khawatirkan terhadap kalian, atas kalian peninggalku, adalah munculnya orang-orang munafik yang ala mulasan, yang pandai berbicara. Ini bahaya kan, karena mereka juga ngerti kitabullah, mereka ngerti hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, tapi mereka sejatinya adalah pembenci agama Islam. Mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ciri khasnya yaitu sering mengadu domba di internal umat Islam. Mereka bahkan kalau sama orang di luar Islam mereka ya bersahabat, aman, tapi dengan internal umat Islam mereka akan kebenciannya luar biasa. Ini ciri khas orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala memang juga menaruh murka yang sangat besar terhadap orang-orang yang munafik ini. Sampai di Al-Quranul Karim diberitakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasir. Yang artinya sebagai berikut: sesungguhnya orang-orang munafik itu kelak mereka akan ada di dasarnya, di kerahnya api neraka, dan mereka di sana di dalamnya tidak akan mendapatkan penolong seorang pun. Luar biasa, nauzubillah min zalik. Kalau bisa kita bermohon berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak kemudian masuk menjadi golongan orang-orang munafik ya teman-teman. Karena kalau kita sering nonton konten-konten orang-orang yang seperti itu, ya lama kelamaan kita akan ketularan nanti kan. Intinya seperti itu. Intinya menimbulkan perselisihan antara kemudian friksi, perpecahan di internal umat Islam.
Dan di sini mereka kelak tempatnya ada di dasarnya neraka, dan mereka ditambah lagi tidak akan mendapatkan penolong di dalamnya. Dan sungguh ya mereka ini ternyata kerak neraka itu penghuninya adalah orang munafik, bukannya iblis ataupun setan ataupun orang-orang musyrik pengikutnya setan, orang-orang munafik. Maka berhati-hatilah kita semua. Sepertinya memang warning kita saat ini memang kemudian wajib kemudian untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak terpengaruh atau masuk ke dalam golongannya orang-orang yang munafik. Dan semoga kesininya tetap nggak pernah perlu kemudian direspon gitu kan. Tampak sekali keteduhan daripada Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah yang memang nggak pernah merespon, diusir, dibubarkan ya sudah. Toh akhirnya juga semakin banyak orang bahkan mengenal beliau yang mengikuti jalan dakwah mereka. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berjanji akan selalu bersama, melindungi, dan akan selalu menjaga cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang-orang di luar Islam, mereka pun orang-orang munafik tidak senang akan hal tersebut. Itu aja teman-teman obrolan kita. Semoga kita semua berdoa minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk menjadi golongan orang-orang yang munafik. Karena memang dengan derasnya informasi saat ini nggak menutup kemungkinan kita kalau nonton terus bisa terpengaruh gitu kan oleh media-media tertentu, omongan tokoh-tokoh tertentu di media sosial. Itu aja teman-teman. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.